Banyak yang meninggal bukan karena miras, bukan karena narkoba, bukan karena keracunan. Memang makanan beracun, tetapi tak dianggap beracun, padahal beracun kalau dikonsumsi berlebihan. Inilah yang menjadi latar belakang kita nikmati kitab Riyadhus Shalihin. Tentang bab ini kita sebutkan ini termasuk bab warok sebetulnya, bab bisa menahan diri dari berbuat maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, hai manusia, inna Allah, sesungguhnya Allah tayyibun, Allah itu adalah yang tayyib, Allah itu yang baik, maha suci dari segala kekurangan. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Sedekah, zakat harus dengan barang yang terbaik, bukan barang yang jelek, ampiran. Bukan dengan cara mendapatkan pun dengan cara yang tidak baik, dengan yang haram ataupun subhat. Sholat pun harus dengan sholat yang baik sesuai dengan aturan yang dicontohkan Rasulullah, dijelaskan oleh para ulama. Jadi sesungguhnya Allah itu thayyib, baik, maha sempurna, maha suci Allah dari segala kekurangannya, dan tidak menerima Allah amalan seseorang baik sedekah ataupun perbuatan illa thayyiban, kecuali yang baik. Kalau makanan thayyib itu adalah halal, menyehatkan. Sebab banyak makanan halal tapi tak menyehatkan, dan itu bisa kategori jadi haram. Wa inna Allaha, sesungguhnya Allah, amarul mukminina, telah memerintahkan mukminin, orang yang beriman kepada Allah, laki-laki dan perempuan, bima amra bil mursalin, sepertinya Allah telah memerintahkan hal tersebut kepada para utusan. Artinya para utusan Allah dengan mukminin yang diajak untuk taat kepada Allah mempunyai kewajiban yang sama untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhar rasul, hai para rasul, kulu, konsumsilah, kamu harus mengkonsumsi, memakan, menggunakan minat thayyibati, dari yang thayyib, yaitu halal, menyehatkan. Wa'malu, dan kamu harus beramal baik. Wa'malu, dan kamu harus berbuat sholihan, amal soleh, berikan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, firman Allah yang dicantumkan awal dalam surat Al-Baqarah ayat 172, tadi surat Al-Mu'minun ayat 51, sekarang Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, kulu, silahkan makan, silahkan minum, minat thayyibati, dari yang thayyib, yang halal, menyehatkan, ma, apa saja, razaqnakum, yang telah kami rizkikan kepadamu, washkuru, dan kamu harus bersyukur, lillahi washkuru lillahi, dan kamu harus bersyukur lillahi kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, in kuntum, kalau kamu iyyahu kepada Allah, ta'budun, kamu beribadah. Yang pertama yang dipanggil dalam ayat ini dalam surat Al-Baqarah ayat 172 adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai beriman, orang yang siap menerima perintah untuk melaksanakan, siap menerima larangan untuk ditinggalkan. Semuanya sudah siap, Allah sudah mempersiapkan, mulai dari persiapan iman. Kalau iman sudah siap, berarti orang tersebut ingin senantiasa berubah karakter bagus, yaitu dengan menuntut ilmu, belajar. Karenanya syarat seseorang akan mendapatkan ridho Allah, bahagia dunia dan akhirat, masuk surga, adalah orang rajin menuntut ilmu. Sekali lagi, di antara tanda-tanda orang yang akan meninggal husnul khotimah, di antaranya, dan memang ini betul-betul tanda-tanda, adalah orang yang tiap waktu ada kesempatan menuntut ilmu yang akan menuju lebih dekat kepada Allah. Sampai Rasulullah sabda, "Mayadillahu bi khairan yufaqihu." Berarti kalau kehendaki, nah gitu, kebaikan di dunia akhirat, maka
memberikan pemahaman, ngerti dan semangat untuk melaksanakan agamanya. Nggak mungkin seseorang sukses dalam berkarir kecuali memang senantiasa menuntut ilmu untuk menambah wawasan, menambah pengetahuannya, sehingga menambah juga kemampuannya. Pemain bola terus berlatih, tambah ilmunya. Makanya lebih profesional seorang pemain bola misalkan, apalagi sudah timnas, apalagi bergabung dengan klub internasional seperti Liga Spanyol, terkenal kan Liga Spanyol, Pak ya, Liga Spanyol, Liga Inggris misalkan, Liga Italia yang tiap malam Senin tayang itu Pak ya. Itu kan pelatihnya digaji bukan lagi 10 juta, 20 juta per bulan, miliaran. Pemain bola dengan 1 triliun sekian per tahunnya itu. Setiap hari belajar, seorang chef pun senantiasa belajar, dokter senantiasa belajar. Karenanya bisnismen yang omsetnya sudah tek-tek triliunan itu berkata, seseorang akan mendapatkan penghasilan omsetnya yang dia raih itu sesuai dengan ilmunya. Kalau penghasilannya sebulan 5 juta, kan ilmunya segitu. Dan berbisnis banyak, kemampuannya segitu, dan bekerja pun sama. Tapi ketika seseorang bekerja di PT, ditambah ilmu, pengalaman, keinginannya kuat kepada Allah, maka meskipun kerja di PT, penghasilannya akan jauh melampaui manajer yang ada di PT tersebut. Saya ada banyak jemaah kerja di PT tetap, tapi beda swasta. Omsetnya sudah miliaran per bulan itu. Ada yang ratusan juta per tahunnya, tetap kerja di PT. Karena kemampuannya berdasarkan ilmu, pengalaman, semangatnya itu ya sampai di sana. Karenanya tak berlebihan kalau Rasul Muhammad SAW yang kalau Allah berikan kepada dia, seorang hamba menggunakan karunia yang dia terima dari Allah, baik makanan, minuman, pakaian, jabatan, keluarga, semuanya, ila ma khuliqa wali ajli, digunakan sesuai dengan peruntukannya. Untuk apa peruntukannya? Untuk menjadi wasilah jalan lancarnya pelaksanaan tunduk taat bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya syukur. Karenanya seseorang akan bahagia, sukses dalam berkarirnya, sukses dalam menuntut ilmunya, sukses dalam bidang apa saja. Poin yang pertama adalah perbuatan syukur. Makanya ketika kita bangun tidur diajarkan oleh Allah untuk bersyukur. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah maha Allah yang maha perkasa. Alhamdulilladzi segala puji lillah milik Allah. Ahyana yang telah menghidupkan kami, ba'da ma amatana setelah mematikan kami. Wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah akan kembalikan akan kita berlaku jawaban. Inilah puji syukur kepada Allah, sehingga seorang mukmin akan waspada, akan terus mempelajari dari mana berasal, untuk apa hidup di dunia, dan kembali ke mana. Itu 3 pertanyaan Pak. Dari mana kamu berasal? Dari Allah. Untuk apa turunkan muka bumi? Untuk ibadah. Bahwa khalaqul jinna wal insa liya'budun. Tidak saya menciptakan jin manusia untuk taat kepada Allah. Kemana kembali? Inna ilahi raji'un. Sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Dan tujuan kita diciptakan ke muka bumi ini, diberikan syariat oleh Allah, tujuannya satu, agar kita bahagia. Sebetulnya kita itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sangat disayang Allah. Allah sangat melindungi kita. Coba, Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dia menciptakan bagi kamu apa ada saja yang ada di langit dan di bumi. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah berfirman, dan Allah berikan kepadamu min kulli ma sa'altumuh, apa saja yang kamu inginkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan, keinginan kamu yang terucap atau keinginan kamu yang terlintas dalam pikiran Allah berikan.
Wa atakum min kulli ma sa'altum. Makanya ketika seseorang bangun tidur, bagusnya memang tengah malam akan tahajud, senantiasa berpositif tinggi, berhusnuzon kepada Allah, kan gitu, akan senantiasa mendapatkan kebaikan, keberkahan. Ya Allah, alhamdulillah kau karuniakan kami keluarga yang bahagia, istri yang soleha atau suami yang soleh, anak yang soleh, soleha, soleh, baik, sehat, berprestasi, rezeki berkah melimpah, dijamin Pak, ibu hari itu akan bahagia. Sebab pikiran kita mengeluarkan gelombang magnetik pemancar yang akan menarik segala sesuatu yang ada di muka bumi sesuai dengan yang diinginkan kita. Makanya begitu sabda Rasul, kalau orang bangun tidur berdoa dulu untuk tahajud, setan kan mengikat 3 ikatan. Ketika dia bangun berdoa berarti ahyana ba'da ma'amata Indonesia, lepas 1 ikatan. Ketika berwudu untuk sholat, lepas 1 ikatan. Ketika dia makan kedua tangan untuk sholat tahajud atau subuh, lepas 1 ikatan. Jadi pagi-pagi itu hidupnya akan senang, akan bahagia, akan tenang. Pekerjaannya tenang. Berkalaupun macet, bukan macet istilahnya, itu padat rasanya, itu akan tenang. Sebab kesabaran itu akan menghapus dosa, mengangkat derajat di Allah. Semoga Kau berikan ketabahan sabar pada saya, macet semua dengan kesabaran ini, Kau angkat derajat saya, Kau hapuskan dosa, itu positif. Tapi kalau nggak sholat tahajud, apalagi nggak sholat subuh, hidup bangun kesiangan, marah-marahnya rumah, dijamin kesialan itu bertubi-tubi terjadi dalam hidupnya. Motor mogok lah, macet lah misalkan. Begitu ke kantin antrinya panjang atau ada yang merokok, begitu makan-makannya terlalu asin, terlalu manis, tempat semangat marah kedua Pak. Hidup itu jadi susah, memang dibuat susah sendiri. Karenanya Allah berfirman pada diskusinya, anak indah abdi, aku dalam persakaan hambaku. Aku dalam persakaan hambaku, makanya wajib kita harus berhusnuzon senantiasa berbicara kepada Allah. Jadi firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ini menjelaskan tentang waro adalah wasyukurillah, kamu harus bersyukur kepada Allah, menggunakan segala sesuatu ketaatan kepada Allah. Banyak bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Kau karuniakan saya rumah dan buruk, meskipun masih tinggal dengan mertua, tak masalah. Saya penting ada rumah. Meskipun harus kontrak, kan gitu, ataupun nyewa, tak masalah. Saya penting ada, nikmati syukuri. Ataupun tinggal di uli, nikmati syukuri. Gitu. Sebab banyak orang yang tak punya rumah sekali-sekali. Ada yang tinggal di dalam jemaah, alhamdulillah ya Allah, Kau masih berikan perlindungan kepada kami dari hujan dan angin dan panasan. Kau karuniakan saya saja sebagainya. Kalau bersyukur seperti itu, tetap optimis, aziz, tetap bersumpah akan memberikan nikmat kepada dan syarat sukses menjadi seorang mukmin bagi berbagai macam usahanya, berkarir ataupun berbisnis, itu sebanyak bersyukur. Allah berikan sesuai dengan yang dilintas hatikan, dilintaskan oleh pikiran perasaan seorang hamba. Kalau baik datangnya baik, kalau jelek datangnya jelek. Ingkau dia tak butuh, bersyukurlah kepada Allah kalau kamu hanya beribadah kepada Allah. Artinya adalah hanya orang yang beriman, benar-benar beriman, mengkonsumsi apapun yang Allah katakan tujuannya untuk ibadah, tanda syukur kepada Allah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Menutup pertemuan singkat ini hadisnya, silakan para bapak ibu yang dirahmati Allah dicantumkan juga di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, tapi tak masuk dalam pertama pembahasannya. Tapi ada doa ucapan seorang yang berdoa seperti ini, tapi tak Allah kabulkan. Selanjutnya summa zakar, setelah Rasulullah membacakan firman Allah surat Al-Baqarah 122 dan mengkonsumsi yang halal menyehatkan. Yang kedua, tujuannya mengkonsumsi untuk tanda bersyukur kepada Allah, tanda taat kepada Allah. Selanjutnya Rasul teruskan pembicaraannya. Ar-rajul itu safar. Ada seseorang yang jauh melakukan perjalanan. Ash'asa, rambutnya itu busuk saking jauhnya.
Dan di antara doa yang Allah kabulkan itu adalah orang yang bernama dalam perjalanan. Ini dijamin doanya bukankah? Karena ini masalahnya. Yang mudu yadaihi, dia memanjangkan tangan dalam berdoa ilah sama kalau jadi gini Pak. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, saya sarankan Bapak untuk mendownload Bapak kalau beli kitab Al-Azkar An-Nawawi, itu kumpulan doa-doa Pak. Selain bagaimana cara berdoa, bagaimana caranya ikhlas, bagaimana caranya kita bahagia, itu dalam Al-Azkar An-Nawawi. Makanya ketika saya membantu tamu yang di rumah berbagai macam masalah, terutama ingin dapat kesembuhan, ingin rumah tangga bahagia, ingin karirnya bagus, yang jomblo dapat jodoh, yang gak punya anak ingin punya anak, itu saya ngambil dari kitab Al-Azkar An-Nawawi. Kitab Al-Azkar An-Nawawi. Saya dulu belajar kelas 2 SMA Pak. Tahun berapa ya? Tahun 89, tahun 90 itu. Nah, memanjangkan kedua tangannya ke langit, menengadahkannya, mengangkat tangan. Ya Allah, kayak gini Pak. Ya Rabbi Tuhanku, ya Rabbi Tuhanku, wa matamu haram, makanan yang dia konsumsi haram, wa masyarabu haram, minuman yang dia konsumsi haram, wa mabasuhu, pakaian yang dia pakai haramun haram, wa hudiya bil haram, dia senantiasa memakan makanan minuman yang haram. Fa'anna yustajabu li dzalik, bagaimana doanya akan dikabulkan. Jadi jawaban Rasulullah tentang orang tersebut, fa'anna yustajabu li dzalika, bagaimana doa orang tersebut akan dikabulkan oleh Allah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dipakainya haram, termasuk rumahnya haram, motor mobil yang dipakainya haram, jam tangan HP-nya dari uang yang haram, itu fa'anna yustajabu li dzalika, bagaimana dari Allah mengabulkan. Terkadang kita enggak tahu diri memang Pak firman Allah. Dan itu termasuk dosa besar. Sabda Rasul, semua doa Allah kabulkan selama tidak untuk memutuskan silaturahim itu berdosa dan tidak terburu-buru. Apa itu terburu-buru ya Rasul? Istijab. Dia berkata, qad da'utu falam yustajab li. Aku telah berdoa tapi Allah tidak kabulkan doaku. Sehingga dia kesal akan rutinitas yang dilakukan, jengkel marah kepada Allah, putus asa. Apa dosanya? Pertama, ini dosa besar Pak, sudah Allah tidak kabulkan doa. Pertama, menuduh Allah menyalahi janjinya. Sebab Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku pasti akan kabulkan. Dan di antara sifat manusia yang paling dibenci adalah ingkar janji, apalagi kepada Allah. Yang kedua adalah menuduh Allah pelit. Sebab orang yang diminta ada tapi tidak memberi, namanya pelit. Itu karakteristik sifat yang sangat jelek, mustahil kepada Allah. Karenanya menutup pertemuan ini, Syekh Nabilah dan Kitab Al-Hikam berkata, la tutalib rabbaka bita'akhir matlabika. Kamu jangan menuntut kepada Allah akan keterlambatan pemberian, akan doa yang kamu lantunkan kepada Allah. Walau yang talib nafsaka bita'akhir matlabika, tapi kamu harus menuntut dirimu sendiri, introspeksi diri, bita'akhir matlabika, karena keterlambatan kamu, tidak benar kamu etika ketika beribadah kepada Allah, ketika meminta kepada Allah. Ditutup dengan firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi, ketika bertanya kepada wahai Rasulullah, hamba-Ku tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Uji dakwah dai, aku mengabulkan dakwah dai, doa orang yang minta kepadaku. Syaratnya